Buat John LBF, gini bang, gue kasih tahu sama elu. Saya Delau meminta maaf kepada saudara saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton Explore Official selalu diberikan kesehatan dan masih bisa menyimak perkembangan terbaru kasus donasi 1,5 miliar Agus versus Teknovi. Nah, ini ada kata-kata dari Tengku Sensabela ya, seorang aktivis dan juga influencer. Yang bisa membungkam gue hanya pembina gue. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Buat John LBF, gini bang, gue kasih tahu sama elu. Dengan elu berbicara ke dua orang, mention hal tersebut, itu justru malah buat gue lebih tersinggung, ya. Karena tidak ada satupun di antara dua orang yang lu hubungin itu yang akan ikut campur terlalu dalam dan coba-coba menjadi mediator, ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat gue kepada manajer gue, beliau pun paham gue bagaimana gitu loh ya. Jadi gue sarankan kalau lu memang mau ngomong baik-baik itu hubungin langsung ke gue, jangan melalui manajer. Gue bukan artis ya, dan ini bukan urusan perartisan, ini urusan sosial kemanusiaan. Lalu jika memang elu itu nggak mau baik-baik, maunya somasi, ya silakan juga gitu loh ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa buat gue gentar, tidak ada satu orang pun yang bisa membungkam gue, paham ya? Nampaknya Tengku Sensabela geram emosi kepada Bang John LBF ya ini ya. Dari pihak Bang John menghubungi Tengku Sensabela melalui manajernya. Jadi ini kata-kata terakhir dari Tengku Sensabela kelihatannya kayak aktivis yang lagi berorasi ya. Ini menandakan seru bahwa Tengku Sensabela ini serius menanggapi respon dari John LBF. Semuanya, saya Erdelau. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta. Loh. Kok Ardilo malah ketemunya John LBF ya? Ini bukannya kemarin Ardilo itu mau memenjarakan Teknovi yang sampai sesumbar, sampai mau taruhan 5 miliar juga kepada Bang John LBF. Nah ini kenapa tiba-tiba Ardilo ketemu sama Bang John ini? Yuk kita lihat, ini menarik ini. Dan alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait Erdelau menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya Delau meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Siap. Abang sebelum minta maaf itu saya sudah selalu memaafkan. Nah ini yang saya suka ya dari orang Indonesia itu, kalau udah minta maaf itu paling jawabannya tidak usah minta maaf abangku, menyala abangku. Wow. Lu gak usah minta maaf sama gue, lu belum minta maaf aja udah gue maafin. Tapi kalau nggak ada kata-kata maaf juga paling itu nggak ada etika, itu nggak mau kesalahan dia, itu nggak mau minta maaf, udah tahu salah gini ini ya. Kalau gitu ya tapi asik sih jujur. Jadi paling asik itu memang yang salah ataupun enggak ya saling maaf dan memaafkan, itulah damai ya. Sejuk kalau melihat seperti ini. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini, agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian, mengutamakan tabayun. Tak kenal maka tak sayang. Jadi betul. permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Ih, keren Bang John. Aku bocahmu Bang John. Belum minta maaf sudah dimaafkan ya. Keren. Ini bisa dicontoh ya nanti untuk netizen warga plus 62, tidak usah mengedepankan emosional. Jadi lebih baik perdamaian, tabayun. Kan saya kira tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal begini kan kita jadi saling mengenal, jadi bisa hubungan baik dan lain-lain, ya kan. Mungkin kemarin saya juga ada singgung-singgung abang, saya juga minta maaf. Ya kan? Sama. Karena mungkin kesalahpahaman saja, ya kan.
tujuan kita sebetulnya sama-sama baik lah. Nggak ada orang yang punya tujuan yang nggak baik. Betul. Ya kan, jadi Bang RD Lau hari ini ketemu dengan saya, kita berbincang hangat lah intinya. Ya apa yang disampaikan di media kemarin-kemarin itu ya sifatnya hanya kesalahpahaman. Ya tadi yang Bang RD sampaikan. Ya jadi intinya adalah kami sebagai orang yang dikenal juga oleh masyarakat, saya khususnya, Bang RD juga, kita harus mencontohkan yang baik ke masyarakat, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mengambil hal positif bahwa ya kita mungkin boleh ada berseberangan, kesalahpahaman, tapi kalau orang sudah minta maaf, ya harus kita maafkan. Dan jangan lupa, orang minta maaf tuh belum tentu bersalah 100%. Mungkin kita juga ada sesuatu yang membuat orang juga jadi ketersinggungan dan lain-lain. Makanya saya sampaikan juga, kesalahpahaman ini kita akhiri. Dan insya Allah malah kita bisa kolaborasi, sinergi. Apa yang bisa kita sinergikan untuk mungkin bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi. Amin. Insya Allah kan? Betul, insya Allah. Bisa kan? Oke, kita tos dulu. Permintaan maaf apa saya terima. Amin. Sehat selalu buat Bang RD Lau. Jangan lupa di follow akunnya nih, Bang RD. Loh, nggak usah sampai iklan akun ya. Jadi keren lah di antara Bang RD Lau dan John LBF ya. Sebelum kalau ini kemarin sampai berlanjut, ngerinya itu kan Bang RD Lau mempertaruhkan posisinya dia sebagai lawyer. Jadi kalau nggak bisa membicarakan Teknovi, dia akan berhenti selamanya jadi lawyer. Padahal jadi lawyer itu potensi cuan yang sangat gede loh. Apalagi lawyer sudah ternama loh. Bisa ratusan miliar, triliunan mungkin ya. Kayak Bang Hotman Paris. Jadi untung aja ini kembali ke alam sadar ya. Kalau udah mengikuti kemarin alam emosional ya mungkin sudah nggak tahu lah jadi apa ini Bang RD Lau. Lanjut videonya. Ya saya juga memegang video. Nah ini ya Tangguh Sensabela lagi. Kenapa lo ikut campur ini masalah Agus? Kenapa ungkit-ungkit masa lalu Novi? Semua punya masa lalu termasuk lo. Kembar. Influencer sekaligus aktivis Tangguh Sensabela mengaku menyimpan video rahasia Pratiwi Novianti. Ia mengaku video tersebut diperolehnya dari teman dekat Novi. Wih, video apa ya kira-kira? Oh, yang dikirimkan oleh langsung dari temannya itu berkegiatan seperti itulah Mbak kira-kira. Sebenarnya bukan diduga lagi, tapi yang memang kalau saya bilang itu akurat ya A1. Karena itu teman-temannya gitu loh. Ya saya juga memegang video yang dikirimkan oleh langsung dari temannya itu berkegiatan seperti itulah Mbak. Sayangnya kok berkaitan dengan kegiatan seperti itu ya. Ya kita nggak bisa menebak sih kegiatan apa ya. Kalau yang sebelumnya kayaknya tes urin, ya namanya cewek barangkali ada video lain apa kan. Yaudah itu biarlah menjadi rahasia yang dipegang Tangguh Sensabela dan kita sebagai reaktor juga tidak pedulikan hal itu. Yang jelas saya setuju semua orang punya masa lalu termasuk Teknovi, tapi selagi Teknovi masih suka membantu ya kita dukung. Termasuk sekarang kita dukung juga Tangguh Sensabela ini kan menjadi aktivis, membela banyak-banyak permasalahan yang ada di kaum lemah. Lanjut videonya. Gini ya, teman-teman, perlu saya jelaskan dan pertegas ya. Kita yang tidak dalam pihak perselisihan antara Novi selaku penyelenggara donasi dan Saudara Agus selaku penerima donasi yang sebagai korban penyiraman air keras adalah tidak dalam posisi memihak salah satu pihak, tapi kami berpendapat pijakan dan patokan kami adalah hukum. Jadi kami berpihak kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penggalangan donasi. Begitu, terus kita rangkum menjadi satu informasi yang mudah dipahami oleh siapapun, karena yang mendengar kita ini tidak semuanya para ahli hukum atau orang yang memahami hukum, tetapi lebih mayoritas, lebih banyak orang-orang awam hukum. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita selaku praktisi hukum adalah
mengedukasi, memberikan pencerahan secara hukum supaya apa? Supaya tidak ada ungkapan-ungkapan yang menyesatkan atau statement-statement yang menyesatkan. Terutama ini ya, saya himbau kepada pihak-pihak yang merasa dirinya adalah public figure, jangan nimbrung di suatu permasalahan hukum yang jelas-jelas bahwa permasalahan hukum itu sudah punya pendamping hukumnya masing-masing. Kalau mau memberikan pemahaman, berilah pemahaman yang benar, atau sampaikanlah bahasa-bahasa yang tujuannya untuk mendinginkan suasana, bukan malah mengkoreksi latar belakang orang, mencari-cari kesalahan-kesalahan yang tidak substansial terhadap permasalahan yang utama. Apa yang Nah, ini setuju ya. Jadi termasuk tadi kayak Tengku Zanzabela mengkoreksi permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan kasus donasi 1,5 miliar kepada Agus. Ini ya menurut saya juga kurang pas. Jadi jelas semua orang pasti punya masa lalu masing-masing. yang didapat? Apa pentingnya seperti itu? Kan tidak ada. Yang paling benar adalah bagaimana kita memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa apa yang dilakukan oleh saudari Novi dalam rangka membantu buat pengobatannya saudara Agus yang selaku korban penyiraman air keras, ada nggak nih dasar hukumnya? Ada dasar hukumnya. Kalau saya bicara hukum panjang, itu kan sederhananya gini, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 yang mengatur soal ini, dan aturan pelaksananya ada peraturan pemerintah di tahun 1980, dan ada juga diatur di dalam peraturan Menteri Sosial tahun 2015. Itu ada payungnya, dan itu yang mengatur bagaimana penyelenggaraan ini. Nah, ada nggak konsekuensinya? Ada konsekuensi hukumnya, ada dua konsekuensi hukum keperdataan dan juga ada konsekuensi hukum pidana. Makanya apa yang dilakukan Novi itu dia melaksanakan peran dan fungsi itu dalam rangka menghindari adanya timbul nanti permasalahan hukum yang menimpa dia. Jadi kalau kita berbicara kedudukan, ada 4 pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ini. Pertama, yang melakukan atau melaksanakan donasi. Kedua, ada pihak yang memfasilitasi. Kalau saya lihat di dalam kasus ini berarti ada yang penyelenggara podcast. Ketiga, ada donatur atau masyarakat yang menyerahkan dananya. Keempat, ada penerima donasi. Jadi ini harus dipahami. Kalau ada sengketa keperdataan, inilah pihak-pihak yang nanti akan terlibat dalam persengketaan keperdataan. Kemudian ada nggak konsekuensi pidana? Ada 2 pasal yang paling mendominasi dalam persoalan ini. Yang pertama adalah 378 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena kalau ditemukan adanya unsur-unsur sebagaimana pasal 378, ya saya kira tidak ada alasan untuk tidak dijerat dengan pasal itu. Dan kalau terbukti bahwa ada penyalahgunaan, berarti kan masuk juga ke pasal yang lain, yaitu pasal 372 KUHP, penggelapan. Unsur-unsur yang ada di pasal ini, saya kira melihat peristiwa ini ada. Nah, agar tidak terjadi, ya itulah yang dilakukan oleh Novi, mengawasi. Dia yang menguasai itu, karena tanggung jawab hukum dia nggak main-main. Jadi ini untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia, dan ini juga sebagai informasi bagi pihak-pihak lain di luar sana yang ingin berbuat baik dengan cara menggalang donasi agar tahu apa dasar hukumnya. Kalau berbicara yang lebih baik adalah buat kesepakatan yang tegas antara penerima donasi dan penyelenggara donasi. Video ini membuka wawasan kita yang orang awam hukum. Saya sendiri juga lebih terbuka wawasannya dan sependapat ya. Jadi oke lah seperti itu. Nah, untuk perkembangan berita tentang donasi 1,5 miliar Agus versus Novi, kita lanjutkan di video berikutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.